Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi la ya'lamu rijati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا فادتا والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Gelar lagi aja belakangnya, gelar lagi. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Thumma ila sahibu syarha Imam Ibrahim al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai sudah pembahasan kita tentang kewajiban kita mengenal sifat-sifat Allah beserta dalilnya. Waktu kecil udah hafal, terus gede suruh kenal sifat Allah beserta hukumnya. Setelah ngerti hukum-hukumnya, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, terus dalilnya. Maka pembahasan pertama tentang sifat Allah, hukum-hukum sifat Allah, dan dalil sifat-sifat Allah sudah kita selesaikan. Berikutnya akan membahas tentang sifat-sifat para rasul alaihimussalatu wassalam. Wa amma rasulu alaihimussalatu wassalamu fayajibu fi haqqihim as-sidqu wal amanatu wat tabligh ma umiru bitablighihi li khalqi. Bagian pertama akan membahas tentang sifat-sifat yang wajib bagi para rasul alaihimussalatu wassalam. Wa amar rasulu
muqabil lil makhdhuf. Ini berhadapan dengan perkara yang dimakhdhuf atau enggak ditulis. Wa takdiru, kalau mau ditakdirkan, amal bari subhanahu wa ta'ala faqad taqaddama ma yajibu fi haqqihi. Adapun yang berkaitan sifat-sifat Allah telah terdahulu kita bicarakan. Ma yajibu fi haqqihi wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa-apa yang jaiz bagi Allah telah terdahulu kita bicarakan beserta dalil-dalilnya. Adapun sekarang wa ammar rusulu, maka berkaitan sama mau membahas ma yajibu fi haqqi rasul wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wa inna ma abu rabbi rasul walam ya'bir bil anbiya ma'anahu ashmalu minar rusuli li syumulihi liman lam yu'mar bitablighihi minal anbiya li'anna mimma sayadkuruhu at-tablighu wa dhidduhu wa huma khasani bir rasul au juryan alal qaul bitaradif faqad ikhtalafa ru'ya riwayat fi adadi kullu minar rusuli wal anbiya. Adapun pada kalimatnya, musannif penulis kitab memilih kalimat rasul, bukan memilih kalimat nabi. Kenapa? Enggak ngomongnya adapun nabi alaihi musholatu wassalam, kan bisa. Kenapa kok milihnya adapun rasul? Kenapa yang dipilih kok rasul, kalimatnya bukan nabi? Padahal tiap-tiap rasul pasti nabi. Kenapa yang dipilih kalimat rasul? Karena di dalam sifat-sifat Rasul itu lebih sempurna dari sifat-sifat para anbiya. Karena yang namanya Nabi, liman lam yu'mar bitablighihi minal anbiya. Nabi itu tidak mendapatkan perintah untuk tabligh. Artinya Nabi lebih khusus dibandingkan Rasul. Kalau Rasul ini punya sifat-sifat yang umum. Adapun Nabi hanya mempunyai 3 sifat yang wajib. Kalau Rasul 4 sifat yang wajib. Maka lebih dipilih Rasul daripada kalimat Anbiya. Adapun Nabi tidak diperintahkan untuk tabligh. Maksudnya para Nabi itu tidak menyampaikan hukum yang 5: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tidak mendapatkan 5 hukum itu langsung dari Allah. Tapi 5 hukum itu diperoleh dari para Rasul. Jadi Nabi tidak seperti Rasul. Kalau Rasul mendapatkan atau diperintah menyampaikan 5 hukum
yaitu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Adapun Nabi yang menyampaikan itu, tapi dapatnya itu enggak langsung dari Allah, enggak langsung dari malaikat, tapi dapatnya dari para nabi. Jadi kelasnya nabi Bani Israel itu kayak kiai. Kiai nyampein hukum enggak? Wajib, sunnah, haram. Kamu tahu? Dari mana taunya? Dari kiai. Kiai dari mana? Hah? Kiai dari mana? Dari nabi. Kiai dari kiai lagi. Kiai dari nabi, gitu dong. Artinya kiai enggak dari malaikat dapatnya. Hah? Sama dengan nabi. Nabi menyampaikan hukum wajib, haram, sunnah, makruh dari mana dapatnya? Dari Rasul, bukan dari malaikat, gitu loh. Kalau Nabi mendapatkan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah langsung dari malaikat, hingga dia disebut seorang utusan yang wajib menyampaikan hukum-hukum dari Allah. Adapun Nabi tidak wajib menyampaikannya, karena dia tidak mendapatkan perintah untuk langsung menyampaikan 5 hukum tersebut. Tapi Nabi itu diperbantukan untuk memperluas dakwahnya para rasul, gitu loh. Umpamanya di satu daerah ada rasul yang turun, maka yang menyebarkan nanti diutus para nabi-nabi sono. Kayak kiai lah. Kalau nabi-nabi Bani Israel itu dakwahnya enggak menyeluruh, karena undangannya aja untuk Bani Israel, berarti khusus kepada Bani Israel. Dakwahnya itu malah luas kiai. Kalau kiai seantero dunia. Kalau kiai seluruh dunia. Kenapa? Karena kiai itu perpanjangan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dakwahnya ke seluruh dunia. Jadi kiai itu lebih luas dakwahnya. Kiai itu nggak kehabisan kerjaan, nggak. Di sini lu kosong, ke Afrika lu sono. Di Afrika nggak terima juga, pindah ke pedalaman lagi yang pelosok-pelosok. Nah, kalau para nabi ya hanya khusus untuk kelompoknya saja, nggak bisa mengembangkan sayap ke tempat yang lainnya. Beda sama kiai. Makanya dikatakan ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Hanya saja kalau nabi itu mendapatkan wahyu langsung, tapi bentuknya bukan hukum. Bentuknya untuk pribadinya sendiri. Adapun hukum yang disampaikan itu datang dari para rasul yang di masanya. Jadi dipilih kalimat rasul karena akan memasukkan pula dalam pembahasan ini sifat tabligh. Dan tabligh dimiliki oleh rasul, tidak dimiliki oleh para nabi. Li'anna mimma sayadkuruhu tabligh, karena yang akan datang akan kita bicarakan sifat tabligh wa dzidduhu, dan lawannya dari sifat tabligh. Wa huma, dan tabligh serta lawannya itu khasani bir rasul, itu khusus hanya bagi para rasul. Atau atas pendapat yang mengatakan keduanya sama antara nabi dan rasul.
Ada ulama yang mengatakan oh sama, nabi ya sifatnya itu, rasul juga sifatnya itu sama. Ada yang membedakannya. Kita pakai pendapat yang membedakan. Waqad ikhtalafatir ru'yah, waqad ikhtalafatir riwayah fi adadi kullu minar rasul wal anbiya. Maka berbeda lagi tentang berapa jumlah nabi dan berapa jumlah para rasul. Ini ulama beda-beda pendapat. Satu mengatakan riwayat jumlahnya sekian, satu riwayat jumlah sekian. Ini ulama yang satu dan ulama yang lain berbeda pendapat. Faruwiya anna rasulah salah sami'atin wa salatin wa asyroh. Ada mengatakan 313 rasul. Wa fi riwayatin wa arba'ata asyroh, 314. Wa fi riwayatin khamsata asyar, 315. Jadi ulama beda, ada yang mengatakan 313, 314, 315. Terus yang mau kita ambil yang mana? Ya nggak boleh diambil semuanya. Wong ulama semua yang ngomong. Kalau kamu ambil salah satunya, nanti akan menyebabkan kita tidak bisa memastikan kebenarannya. Kalau kita pilih, oh pokoknya Rasul itu jumlahnya 313. Lah kalau yang benar yang 14 gimana? Wong yang 14 juga yang ngomong ulama. Lah kalau yang benar yang 15 gimana? Artinya kalau kita ambil salah satunya, bisa saja kita itu nambahin, bisa jadi ngurangin. Kenapa? Karena perbedaan pendapat antara beberapa ulama. Dan gak ada nas langsung yang menunjukkan jumlahnya sekian. Malah nas dalam Al-Quran dikatakan, sebagian dari para utusan itu aku ceritakan kepadamu dan sebagian tidak aku ceritakan. Berarti kan ada yang menjadi utusan Allah tapi nggak ada beritanya, nggak ada diberitakan di kitab-kitab, nggak diberitakan di ceritanya para rasul, para nabi, hingga ulama berbeda pendapat untuk memutuskan berapa jumlah para rasul. Yang paling kuat mengatakan jumlahnya 313. Kenapa? Disamakan dengan jumlah pasukan Badar. Pasukan Badar itu jumlahnya juga 313. Tapi yang paling aman, jangan diambil semuanya. Akan lebih aman dan akan lebih baik untuk tidak memberikan jumlah cukup banyak. Diimani itu gimana? Bahwa jumlah segitu. Kan khilaf. Ada yang mengatakan 314. Jadi yang mau kamu yakini berapa? Jangan semuanya. Berarti yang diyakini berapa? Banyak. Hah? Yang diyakini jumlahnya banyak. Nggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah dan orang-orang yang dikehendaki tahu oleh Allah. Jadi kalau tanya jumlahnya
iman kepada Rasul yang harus kita yakini berapa jumlah mereka? Banyak. Itu iman secara ijmal. Begitu pula iman kepada para nabi. Berapa jumlahnya para nabi? Waruwiya al-anbiya mi'ata alaf wa arba'a wa ishruna alaf. 124.000 nabi. Sebagian pendapat. Maju sini. Maju sini terus. Sebagian mengatakan 124.000. Sebagian lagi mengatakan khamsata wa ishruna alaf, 25.000. Waruwiya anahum alfun wa mi'ata alfun. Ada lagi yang mengatakan berapa itu? 1.000 mengatakan 200.000. Berapa itu? Alfun wa mi'ata alaf. Wa fi riwayatin wa arba mi'atin alaf wa arba'a wa ishrun. Dia mengatakan lagi jumlahnya 400.000. Ini jumlahnya satu ulama dengan ulama yang lain berbeda pendapat. Maka yang paling aman tidak kita ambil salah satunya. Jadi jumlahnya Nabi berapa? Banyak. Jumlahnya Rasul berapa? Banyak. Itu pendapat yang paling aman yang bisa kita pegang untuk mengetahui secara ijmal. Maka dikatakan di sini oleh Imam Baiquri, wasohi, dan yang paling benar fihima, bagi keduanya jumlah nabi dan rasul, yang paling aman al-imsak anil hasrihim fi adadi, yaitu menahan diri untuk menghitung jumlah bilangan mereka. Yang paling aman enggak kita jumlah. Yang paling aman menahan dari menjumlah hitungan atau bilangan-bilangan mereka, li'annahu rubama ada ila itsbati rasul au anbiya. Bisa jadi kita nanti menambahkan jumlahnya rasul atau jumlahnya para nabi, liman laisa kadzalik fil waqi'. Padahal nyatanya mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, tapi karena kita telah menjumlahnya yang kebanyakan, bisa jadi nambahin yang bukan rasul, bukan nabi, kita hitung sebagai nabi dan rasul. Au ila nafi dzalika, atau bisa jadi mengurangi. Nanti yang rasul, yang nabi kita hitung bukan rasul, bukan nabi, jadinya kurang. Bahwa kadzalik fil waqi', sebagaimana jumlah nyatanya dalam yang asli. Maka yang paling aman tidak kita hitung jumlahnya. Cukup kita imani secara ijmal bahwa mereka ada banyak, dan yang tahu hitungan satu persatunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala ta'ala minhum
Minhum man qassasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Sebagian aku ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan sebagian tidak aku ceritakan kepadamu. Ini dalilnya. Dalil kenapa kita enggak menjumlah mereka, karena dalam Quran Allah mengatakan sebagian diceritakan kepada Nabi dan sebagian tidak diceritakan kepada Nabi. Ini iman secara apa? Ijmal, secara garis besar. Adapun iman secara tafsil tetap wajib kita imani jumlahnya mereka ada 25. Kenapa kok pakai bilangan 25? Karena nama-nama yang 25 disebut dalam Al-Quran. Maka namanya jelas, namanya tidak lagi dikhilafkan oleh ulama. Seluruh ulama sepakat jumlahnya Rasul yang harus diimani ada 25. Fayajibu tasdik bi anna Allah ta'ala rusulan. Kita wajib iman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul yang banyak. Wal anbiya, dan para nabi-nabi yang banyak alal ijmal, yang mana kita mengetahuinya hanya secara garis besar bahwa Allah mengutus nabi yang jumlahnya banyak, Allah mengutus rasul yang jumlahnya banyak. Illa khamsata wa ishrin, kecuali yang 25, fayajibu ma'rifatuhum ala tafsil. Adapun yang 25 wajib kita ketahui secara terperinci. Kama asyara lidzalika ba'dhum biqaulihi khatmu ala kulli taklifi ma'rifatan bil anbiya'i ala tafsili qad ulimu fi tilka hujjatuna minhum thamaniyah min ba'di asyrin wa yabqa sab'ata wa humu Idrisu, Hudu, Syuaibu, Salihu wa kadza Dzulkifli, Adamu bil Mukhtari qad khutimu. Ini adapun jumlah secara terperinci yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada 25 nabi dan rasul. Tiap-tiap rasul pasti nabi. Adapun tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Maka kita wajib iman yang jumlahnya 25, mereka yang 25 itu nabi dan rasul. Jangan sampai salah ini. Jadi kalau nabi lebih banyak jumlahnya daripada rasul. Kenapa? Karena nabi perpanjangan dari rasul. Rasulnya jadi pokok-pokok, maka yang menyebarkan ke banyak tempat itu adalah utusan yang namanya Nabiullah alaihimu salatu wassalam. Ini jumlah nabi dan jumlah rasul yang wajib kita imani secara ijmal dan secara tafsil. Yang tafsil jumlahnya ada 25. Yang 25 hukumnya apa? Hukumnya wajib tahu secara terperinci. Ada yang mengatakan wajib menghafalkan. Kalau enggak hafal, dosa. Hafal enggak? Hafal enggak? Hah? Kalau enggak hafal urut-urutannya enggak apa-apa. Yang penting tahu 25 itu dan tahu namanya kalau disebutkan. Kalaupun kamu nggak tahu urut-urutannya, la ba'sa, nggak mempengaruhi hukum, tetap kamu menggugurkan kewajiban. Kalaupun kamu nggak tahu urutannya, tetap
kamu bisa mengetahui apabila disebutkan dan kamu tahu bagaimana peristiwa-peristiwa tentang nabi-nabi tersebut. Disebut Nabi Adam, kamu tahu ya itu nabi. Disebut Nabi Ibrahim, kamu tahu ya itu nabi. Disebut Nabi Sugeng, kamu tahu itu bukan nabi. Begitu, jangan Sugeng nabi bukan ya. Saya nggak tahu, haram hukumnya kamu. Karena kamu nggak tahu mana yang nabi, mana yang bukan nabi. Maka apabila kamu tahu, maka telah menggugurkan kewajiban. Memang dalam Al-Quran juga 25 itu nggak semuanya dikisahkan tentang riwayat hidupnya. Yang banyak dikisahkan dari yang 25 itu Nabi Musa. Hampir dalam beberapa ayat ada riwayat Nabi Musa. Nabi Yusuf, ada satu surat khusus malah Nabi Yusuf. Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ada yang sama sekali nggak dikisahkan seperti siapa? Nabi Yasa. Terus Nabi siapa? Nabi Yahya, ada kisahnya sedikit. Ada Nabi Zakaria sedikit. Jadi banyak nabi-nabi yang lain yang nggak dikisahkan. Kenapa nggak dikisahkan? Karena kisahnya sama dengan nabi yang lain. Allah mengisahkan nabi-nabi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dipetik jadi pelajaran. Oh, riwayat hidupnya begini, umatnya menentang begini, cara nyelesainya begini, azabnya begini. Ini untuk menjadikan pelajaran bagi umat. Lah adapun nabi-nabi yang ceritanya sama, lah ngapain diulang lagi? Wong hidup itu ceritanya sama antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Ketika ada perbedaan riwayat, maka baru dikisahkan kisah yang baru oleh Allah. Seperti riwayat Nabi Musa ngadepin Fir'aun, riwayat Nabi Ibrahim ngadepin Namrud, Nabi Soleh ngadepin kaum Ad, Nabi Hud ngadepin kaum Samud. Ini kisah-kisah yang kemudian membawa hikmah, dikisahkan panjang lebar dalam Al-Quran. Adapun kisah-kisah nabi-nabi yang terperinci lebih banyak dikisahkan dalam kitab-kitab Injil, dalam kitab Taurat. Makanya ada ulama yang rada sableng, rada senewen otaknya, mengatakan Quran itu harusnya dikasih footnote katanya, taklik. Kalau kamu baca kitab itu ada angka biasanya, bacaan dikasih angka, nanti bawahnya tulisan penjelasannya begini, begini, begini. Quran itu harusnya dikasih footnote, kasih catatan kaki. Untuk apa? Menjelaskan di mana diambilnya, dari Injil dan kan edan. Wong Injil sama Taurat itu disempurnakan dengan Quran, malah Quran suruh mundur pakai Injil dan ini otaknya kemana? Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah datang ke Rasul bawa petikan atau sobekan atau lembarannya kitab Taurat. Kata Nabi Musa, kata Nabi Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya bawa petikannya atau lembaran kitab Taurat. Kata Rasulullah, Umar, jangankan kok lembarannya, Musanya hidup ikut saya, kok kamu pakai lembaran dibaca ngapain? Kalau Musa hidup sekarang ikut saya dia, udah bakar. Artinya kalaupun ada kitab-kitab itu cukup kita hormati, kita muliakan, bukan untuk kita baca jadi pedoman, bukan. Kenapa? Karena Quran sempurna. Quran menyempurnakan semua kitab-kitab yang terdahulu dari Injil, Taurat, Zabur, semua disempurnakan dalam
Al-Quran. Maka jangan mengambil petunjuk lain dalam Al-Quran. Makanya banyak ulama yang kemudian kisah-kisah Nabi ini nggak ada di Quran. Jadi gimana? Oh, kita ambil dari Injil. Ketika diambil di Injil, di Zabur, diceritakan ceritanya cerita Israiliyat. Ada Nabi punya sifat-sifat yang jelek, ada Nabi berzina, ada Nabi berbohong, ada Nabi ini cerita yang demikian harusnya tidak boleh dimasukkan dalam kisah-kisahnya orang Islam. Jadi kalau mau baca kisah-kisah kenabian, baca dari ulama kita, jangan ambil kisah-kisah Israiliyat karena akan mencacati derajat kenabian. Kita harus mensucikan mereka dengan sebaik-baiknya. Ini menceritakan tentang perbedaan kalimat Rasul dan Anbiya, dan juga sebatas mana kita mengimani Nabi dan Rasul. InsyaAllah yang akan datang kita mulai akan masuk tentang fayajibu fi haqqihim asidku insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarabna anana buku maulid ala ladha asyrafna fatub taksili kulli haubah amin rawati wa ghafir wa mauludina wal ali wal ihwani allani wa kulli dhi mahabbah aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi wa dhalan la biktisabi minna bil Mustafa adham bi kulli suli salla alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada dhansi suhbi fil badi wa tanai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.